Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sekarang mengenai bahasa pemrograman C++. Sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita mempelajari dulu sejarah atau apa sih itu tentang C++. Berikut penjelasannya. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bong Labs atau Dennis Ritchie pada awal tahun 1970. Ini adalah tokohnya yang membuat C++. Ini adalah tokohnya. Bahasa C++, bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standard Institute. Bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Jadi, Bjarne Stroustrup ini, si pembuatnya ini pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal tahun 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low-level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru. Nah, makanya kenapa namanya C++ bukan C min atau yang lainnya? Karena di dalam bahasa C ini banyak sekali tambahan konsep-konsep baru tersebut seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang sudah terbukti banyak digunakan oleh para praktisi dan ilmuwan untuk mengembangkan program-program aplikasi berskala besar seperti games atau program permainan di komputer, program untuk penelitian di bidang sains, embedded system, dan lain-lain. Jadi yang perlu diketahui di dalam bahasa C++ itu ada beberapa program yang bisa bekerja sama untuk menjalankan sebuah programnya. Yang pertama adalah program C++ preprocessor. Yang kedua program C++ compiler. Yang ketiga program assembler. Yang keempat program linker. Yang kelima adalah program loader. Berikut penjelasannya. Program C++ preprocessor pada pembentukan program yang ditulis dalam bahasa C++. Mula-mula kode program akan diproses oleh program C++ preprocessor. Program ini akan menggabungkan kode program dengan preprocessor direktif yang digunakan di dalam kode. Preprocessor direktif adalah statement program yang diawali dengan tanda pagar seperti ini. Pada tahapan ini, statement tanda pagar include, statement tanda pagar define, dan lain-lain akan diubah ke dalam bentuk kode aktual. Sebagai contoh, apabila di dalam kode program terdapat statement tanda pagar include IOStream, maka seluruh file IOStream akan dimasukkan ke dalam kode program. Selanjutnya, bentuk kode yang sudah diperluas ini kemudian siap dikirim ke program C++ compiler. Jadi ini tahapan pertama ketika kita mengetikkan sebuah program atau short kodenya atau kode program, maka preprocessor akan mengirimkan kepada program C++ compiler. Tahapannya adalah setelah tahapan pemrosesan awal kode program adalah tahap penerjemahan kode. Tahap penerjemahan kode program menjadi kode assembly. Pada proses tahap ini dilakukan oleh program C++. Jadi proses pada tahap ini dilakukan oleh program C++ compiler. Kode yang sudah berubah ke bentuk kode assembler ini kemudian siap dikirimkan ke program assembler. Jadi dari compiler ini dikirim lagi ke program assembler. Program assembler itu apa? Assembler menerima kiriman berupa kode assembly dari C++ compiler. Program ini akan langsung menerjemahkan kode-kode yang terdapat di dalamnya ke dalam bentuk kode objek atau bahasa mesin. Selanjutnya kode objek ini akan dikirim ke program linker. Dari tiga tahapan ini, preprocessor, compiler, assembler, dan sekarang ke program linker.
Program linker adalah apabila kode program yang akan kita tulis lebih dari satu file, maka kode objek yang dihasilkan juga akan sesuai dengan jumlah file kode program. Pada tahap ini, program linker akan menghubungkan semua file kode objek tersebut dengan standar runtime library yang sudah disediakan oleh C++. Kemudian mengubahnya ke dalam satu file .exe atau .o. File inilah yang disebut dengan program. Sampai tahap ini, pembentukan program sudah berakhir. Kemudian, dari program linker, beralih ke program loader. Program loader adalah program yang digunakan untuk mengeksekusi program yang sudah dibuat. Sebagai contoh, dalam aplikasi Deep C++, ketika kita menggunakan menu compile, maka Deep C++ akan melakukan proses pembentukan program. Di sini yang akan dipanggil adalah program C++ preprocessor, C++ compiler, C++ assembler, C++ linker. Akan tetapi, pada saat menggunakan menu run, maka loader akan dipanggil untuk mengeksekusi program yang telah kita buat, sehingga hasil atau outputnya ini, program akan ditampilkan di layar monitor. Nah, setelah tadi program-program dijalankan, kalau tadi kode-kode program yang berjalan dengan menggunakan bahasa mesin. Nah, sekarang perintah-perintahnya. Di sini ada yang disebut dengan kerangka kode program dalam C++. Di sini ada perintah include stdio.h. Include stdio.h adalah sebuah kode pada bahasa pemrograman C untuk mengakses library standar, input dan output file. Kode tersebut sebenarnya terdapat dua kode yang menjadi satu, yakni include dan juga stdio, yang menunjukkan fungsi kode tersebut. Setiap program yang ditulis dalam bahasa C atau C++ pasti akan memiliki sebuah fungsi utama dengan nama main, buka kurung, tutup kurung. Berikut ini kerangka umum dari program yang ditulis dalam bahasa C dan bahasa C++. Pertama, ini di baris pertama ada tanda pagar include stdio.h. Ini yang disebut dengan header-nya. Ini yang selalu wajib ada di dalam penulisan bahasa C++. Dilanjut dengan baris keduanya, slash atau garis miring, 2 kali, prototype, fungsi. Di sini ada baris ketiga, tipe, underscore, data, nama, fungsi 1, buka kurung, parameter 1, koma, parameter 2, koma, titik-titik, dan seterusnya. Dilanjut dengan baris keempat, tipe, underscore, data, nama, underscore, fungsi 2, parameter 1, parameter 2. Apakah boleh di sini ditambahkan lagi dengan perintah-perintahnya? Ini boleh saja, karena ini hanya kerangka. Jadi acuannya harus seperti ini. Di sini kalau mau ditambahkan berarti tipe sama dengan data, nama, underscore, fungsi 3, buka kurung, parameter 1, parameter 2, dan parameter 3 atau seterusnya. Setelah perintah atau kodenya sudah selesai, dilanjut lagi dengan garis miring, fungsi utama, int, main, buka kurung, void. Nah, di sini ada buka kurung. Ini biasanya diawali dengan perintah-perintah, selalu diawali dengan buka kurung. Terus di sini dilanjutkan ke baris yang berikutnya adalah dengan mengetikkan statement yang akan dilakukan apa perintahnya. Dan seterusnya sampai dengan ada perintah return 0 titik koma dan diakhiri dengan tutup kurung. Ini bentuk kerangka umumnya. Di sini ada catatan, perhatikan kata void. Di dalam bahasa C, kata tersebut masih banyak dijumpai. Namun, di dalam program C++ sebaiknya dihindari penggunaannya. Nah, kenapa? Mari kita lihat kerangka umum yang kedua. Ini adalah kerangka umum. Di sini dengan kerangka umum yang pertama tidak jauh berbeda. Hanya di sini di file header-nya saja yang berbeda. Di kerangka umum yang pertama, pengetikan programnya adalah tanda pagar include stdio. Sedangkan di kerangka umum yang kedua ini menggunakan iostream. Di sini ada penulisan using namespace std, titik koma, dilanjut dengan perintah baris berikutnya. Ini hampir sama kerangka umumnya. Nah, di sini ada fungsi utamanya. Di sini ada int main. Kalau di kerangka umum yang pertama, penggunaannya menggunakan void. Nah, sekarang di kerangka umum yang kedua menggunakan main. Buka kurung,
tutup kurung. Nah, di sini ada buka kurung kurawal. Ini menandakan diawali dengan program atau statement yang akan dilakukannya apa. Terusnya sampai dengan ke bawah, sampai dengan selesai, ada perintah return, 0 titik koma, diakhiri dengan tutup kurung. Yang disebut dengan file header di sini, file header yang digunakan di dalam bahasa C++ untuk proses input atau output standar adalah iostream. Sedangkan di dalam bahasa C, file header yang digunakan untuk keperluan yang sama adalah stdio, using namespace std. Statement di atas menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa C++ standar di dalam kode program yang ditulis. Paparan sedikit mengenai bahasa C++, dimulai dari penciptanya siapa atau tokohnya siapa, sampai dengan program yang mendukung di dalam bahasa C++, sampai dengan kerangka umum ketika kita mau mengetikkan kode-kode programnya. Nah, di sini adalah tampilan dari program aplikasi Deep C++ yang akan mendukung ketika kita mau membuat sebuah program. Di sini ada beberapa tampilan, ada keterangan Deep C++ Embarcadero Dev C++ versi 6.3. Di sini ada menu bar atau baris menu. Nanti didukung di sini ada menu standar yang nanti akan mendukung beberapa proses ketika kita membuat sebuah bahasa-bahasa atau kode pemrograman. Atau fitur-fitur yang lain nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas, tentunya pastikan di perangkat komputer yang akan kalian gunakan itu sudah terinstall program aplikasi Deep C++. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.